kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Mulyono dan geng. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Anies Baswedan menuai sorotan usai pencalonan dirinya kandas di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Isu penjagalan menguat dari banyak pihak yang menuding adanya campur tangan kekuasaan di perhelatan Pilkada serentak 2024. Tersandranya partai politik dinilai jadi penyebab munculnya drama pada detik-detik akhir pendaftaran Pilkada. Apakah penjagalan ini sebagai manuver mematikan karir politik Anies Baswedan di pemilu presiden mendatang? Drama penjagalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Nana. Ada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Malam, Assalamualaikum Nana semuanya. Waalaikumsalam. Sudah nggak jadi cawalkot ya di Tangsel ya. Jadi tetap Ketua DPD DKI Jakarta. Kenapa senyum dia nggak jadi? Nggak apa-apa, kan fokus tugasnya. Jaga Jakarta kan mau pilgub. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan eksekutif. Selamat malam Bang Deddy Sitorus. Malam. Ada juru bicara Anies Baswedan Bang Andi Haryanto Sinulinga. Selamat malam Bang Andi. Malam. Ada aktivis senior Bang Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Faisal. Dan seperti biasa karena pemilih muda di Pilkada serentak 2024 ini jumlahnya lebih dari 50%. Kita selalu melibatkan suara-suara pemilih muda dan malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Selamat malam teman-teman dari PNJ. Nanti teman-teman boleh bertanya, memberikan kritik dan juga menyampaikan pendapatnya ya kepada para narasumber di forum ini. Sebelum saya memulai dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan salah satu kader PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono tentang nasib Anies Baswedan. Kita dengarkan sama-sama. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Saya mau ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, berarti apakah memang benar ada penjagalan terhadap pencalonan Anies Baswedan baik di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar yang kebetulan tadinya mau diusung oleh partai Anda PDI Perjuangan? Seperti yang disampaikan Pak Ono Surono. Ya kalau saya bilang nggak ada kayaknya saya bohong ya. Jadi kalau itu saya kira nanti detailnya kita akan bicara setelah 20 Oktober. Gimana sih ceritanya. Kenapa harus tunggu 20 Oktober? Ya tunggu Mulyono selesai dulu lah. Kan Pak Mulyono supaya siapa? damai ini apa namanya pergantian pemimpinan. Lu jangan nusuk gua terus. Jadi jadi ceritanya ginilah. Saya mau katakan, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya kira publik semua juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden kita ini tidak terlalu happy kalau Pak Anies itu katakanlah punya apa namanya magnet politik. Ya karena itu kan sebelum Pilpres kita ramai mendengar upaya penjagalan Anies lewat kasus Formula E, ya soal apa namanya kasus DP 0%, macam-macam lah itu yang kita dengar di publik. Dan ya untung pada waktu itu ada Nasdem dan PKB yang akhirnya mengusung Anies Baswedan kan. Nah kemudian kalau bicara soal bagaimana di DKI kemarin, saya ingin katakan bahwa proses dengan dialog dengan Pak Anies itu sudah cukup lama. Setidaknya mulai bulan Mei 2024, teman-teman DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan itu sudah mengusulkan nama Pak Anies Baswedan. Di antara 10 nama yang diajukan ke DPP partai. Dan saya juga ingin sampaikan nama Mas Anung juga ada dari 1 dari 8 nama yang digodok oleh DPP PDI Perjuangan. Mas Pramono Anung ya? Pada bulan Mei. Ya, jadi kalau kita buka ini
Google, Anda akan lihat pada akhir bulan Mei, Bang Hasto sudah menyampaikan ada 8 nama yang diusulkan, termasuk Mas Pramono Anung, Anies Baswedan, Jafar Bajeber, dan yang lain-lain. Ada 8 nama pada waktu itu. Lalu pada 3 Juni, Mas Hasto juga menyebut secara langsung bahwa nama Pak Anies ada, nama Mas Pramono Anung ada, kan gitu. Juga lalu tanggal 8 Juni itu Mbak Puan dan Mas Hasto juga menyebut nama Pak Anies Baswedan. Jadi ada proses demokratis yang terjadi, ada wacana dialog yang terjadi di internal kita, di DPP partai gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa ada beberapa hal yang kita diskusikan. Misalnya kalau menyangkut Mas Pramono Anung. Kan beliau sudah punya rekam jejak yang panjang sebagai politisi ya. Sekretaris Jenderal Partai, anggota DPR RI, menteri 2 periode gitu kan. Jadi beliau mewakili kutub yang sebagai partai kader banyak yang mendorong harus kader. Tapi di sisi lain ada juga yang kita melihat bahwa kita ingin agar transisi pemerintahan ini juga itu menjadi titik nol untuk menghapus fragmentasi atau katakanlah saling polarisasi masyarakat. Karena kan dulu dimulai di DKI Jakarta. Kita ingin tugas sejarah itu kita selesaikan dengan membawa Mas Anies sebagai bridging, ya sehingga yang namanya dikotomi pemilih A dan B ini tidak lagi kita bawa pada pemerintahan berikutnya. Itu 2 wacana yang sangat intens kita dalami di dalam partai. Jadi kenapa akhirnya PDI Perjuangan memilih Anies Baswedan padahal Anies Baswedan sudah menunggu 4 jam di kantor DPP PDI Perjuangan hari Senin tanggal 26 Agustus itu. Artinya biar saya jelaskan sudah dulu ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan akan ditunjuk. Tapi sudah tanda tangan fakta integritas. Sudah ada fotonya loh. Pak Said Abdullah bersama Anda dengan mau Pak dengar Ahmad saya Basara. sebagai pelaku atau Anda yang hanya mengamati dari mana-mana? Saya yang jemput Mas Anies itu di gedung B. Ya, untuk membahas yang namanya visi bersama untuk Jakarta. Tidak hanya untuk Jakarta, kita bicara Indonesia juga. Karena bagaimanapun Mas Anies ini kan merepresentasikan sekelompok Islam politik, tanda kutip, kan gitu nih. Jadi kita masih membahas itu. Belum ada keputusan, sudah pasti dicalonkan, sudah pasti diumumkan. Maka kita berkali-kali itu, dialog itu mengganti MOU yang kita buat, kesepakatan yang kita buat. Akhirnya tidak tercapai. Ntar dulu, pada saat bersamaan, ya di gedung A gitu ya, di DPP juga terjadi pertarungan wacana antara yang ingin kader, yang nggak ingin kader. Nah, pagi itu juga kita mendengar ada banyak bom nih diluncurkan. Penjagalan itu? Ya. Dari kekuasaan, dari pemerintah, pastilah, dari masa orang yang nggak punya kekuasaan. Dari itu kan kesimpulanmu kalau itu Mulyono. Tapi kan yang pasti kita mendengar bahwa si A, si B akan menjadi tersangka, sprindik, kan itu yang kita dengar. Ya. Tapi bukan itu yang kemudian menjadi rujukan Bu Mega untuk memutuskan. Jadi faktor utamanya? Faktor utamanya ya dialog di internal partai. Berarti memang ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di internal PDI Perjuangan untuk mengusung Mas Anies yang kami dengar itu sampai Mbak Puan Maharani dan Pak Guntur Soekarno Putra, kakaknya Ibu Mega, menulis surat khusus yang diantarkan Senin pagi. Nanti nggak muat dan Pak Basuki Cahayapurnama juga mengancam untuk mundur. Jadi banyak yang menolak ya. Ada tokoh-tokoh inner circle-nya Bu Mega, Pak Guntur, Mbak Puan, Pak Basuki Cahayapurnama dari menolak Mas seluruh Anies. Indonesia, bukan menolak Mas Anies, mendorong kader. Tidak ada penolakan terhadap Pak Anies. Ya, itu makanya kemudian kita sampai hari ini masih bisa menjalin komunikasi. Ya, tetapi ada kekuatan yang memang menginginkan, ya bahwa harus kader internal partai. Nah, oleh karena itulah Mas Pramono Anung dipanggil ke DPP. Kamu siap nggak? Ini teman-teman minta kamu maju. Gitu. Nah, akhirnya kami dialog juga. Ada kesepakaman dengan Mas Anies bahwa memang kalau dipaksakan tentu implikasinya luas. Ya, walaupun tadi saya katakan bukan itu penyebabnya, tetapi kami juga harus berhitung. Kan gitu nih. Pilkada ini kan bukan cuma DKI Jakarta, ada di mana-mana gitu. Dan kejahatan lagi. Dan kekuasaan ini kan kita sudah lama tahu berkepentingan dengan daerah-daerah besar. Ini yang saya dengar dari salah satu partai politik ketika ada pergantian ketua umum ya. Sumatera Utara, Lampung, lalu Banten, jadi PDIP DKI. Khawatir kalau diganggu. Bukan khawatir.
Kita nggak pernah khawatir, Nana. Kita udah terbiasa tempur. Jadi faktor utamanya bukan tangan kekuasaan dong, faktor utamanya memang ada perbedaan sikap di internal. Loh, gini, saya mau katakan ada dua proses yang berbeda. Tetapi kalau yang eksternal itu juga mau memaksakan, kita nggak akan takut, Nana. Oke. Ya, bukan itu. Tetapi memang ada dialog dengan frekuensi yang berbeda nih di dalam gitu loh. Dan saya kira kita dengan Mas Anies masih bisa meneruskan perbincangan tentang Indonesia ke depan. Oke. Karena ini kan bukan sekedar soal jabatan, ada Baik. hal penting. Sejarah yang harus kita luruskan ke depan supaya tidak ada politik itu jadi pembelahan masyarakat yang sangat frontal Oke. gitu loh. Saya mau ke jubir Anies Baswedan. Bang Andi Sindulingga, Anda percaya dengan alasan PDI Perjuangan bahwa faktor utama yang membatalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta itu karena ada perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan dan penjegalan? Nggak ada juga alasan buat saya untuk tidak percaya. Sebagai sebuah partai tentu teman-teman yang tahu di dalam sana itu ada perbedaan, kita sudah baca. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak saya lihat. Saya mengatakan sesuatu yang bisa saya baca dan bisa diakses bersama. Oke. Sehingga diskusinya itu menjadi bahannya itu sama-sama. Ya, ya. Ada dinamika internal, ya itu tergambar di sana. Ada yang mendukung Pak Anies, ada yang lebih berorientase pada kader di PDIP. Kita hargain itu, kita hormatin itu. Nah, yang kedua, terkait partai-partai yang lain, misalnya katakanlah Nasdem, PKB, yang lebih terbuka, menerangkan, menjelaskan. Bahkan kalau Nana lihat di Twitternya Caimin, Ya. dia menggambarkan jelas itu untuk saling memahami persoalan masing-masing. Oke. Ya, menggambarkan itu, kita tahu. Dalam tekanan gitu. Ya itu Anda Oke. bisa baca itu. Bang Surya di Nasdem itu mengkomunikasikan dengan terang benderang persoalan apa, sehingga masing-masing harus menyelesaikan persoalannya masing-masing. Dan itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan bahkan Anies mengatakan kepada Bang Surya, ambil keputusan Nasdem, kita hargai independensi Nasdem, jangan masukkan variabel Anies di situ dalam mengambil keputusan. Terang, menarik. Oke. Menurut saya. Tadi PDIP dinamika internal, kita hargain itu. Nah, ada satu partai lagi yang lebih ya menarik dukungan, tapi lebih pada sesuatu yang kita anggap tidak benar, menyatakan dikasih batas waktu. Ya, 40 ya, hari. PKS. Itu nyata tidak benar. Nah, karena itu menurut saya apa yang terjadi pada Anies ini, itu adalah sesuatu yang saya secara pribadi ya, mewakili beberapa teman-teman yang satu pandangan dengan saya. Itu harus disikapi dengan lapang dada saja. Ini adalah realitas politik. Apapun bentuknya, mau dibilang penjagalan dan segala macam, faktanya dia tidak bisa ikut dalam kontestasi berdasarkan prosedural formal hukum ketatanegaraan kita. Sebagai sebuah administrasi negara, calon itu harus diusung oleh partai politik. Nah, catatannya bagi saya yang paling penting adalah sepanjang Anies tetap konsisten dengan apa yang dia suarakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu terus dilakukan, melakukan pendidikan publik ke depan. Nah, sepanjang itu juga saya akan yakin sekali bahwa Anies tetap akan jadi spotlight publik. Dan dia insya Allah tidak akan mati karir politiknya sepanjang konsisten. Ini kita bahasnya nanti belakangan nih soal karir politiknya Anies, nih soal penjagalan dulu nggak bisa berlayar, Bang Ucok. Pengantar lu itu, Ya, makanya gua respon pengantar. Oke, jadi Bang Andi kita bahas dulu bahwa penjagalan ataupun gagalnya Mas Anies berlayar itu lebih karena dijegal oleh tangan-tangan kekuasaan atau karena memang PDI Perjuangannya yang di internal pecah? Gini ya, dalam Bukan pecah, Nana, ada keinginan yang kuat. Ya, Lu oke. tuh suka banget saya. Ya, kan ada perbedaan pandangan, ada perpecahan pandangan. Enggak dong, Ya, perbedaan itu bukan perpecahan. Oke, ya. Silakan Bang Andi. gimana tadi pertanyaannya? Itu saya tanya lagi kan. Jadi dari kubunya Mas Anies melihat bahwa gagalnya Mas Anies berlayar, Semangat banget. terutama di detik-detik akhir, peluangnya kan setelah putusan MK hanya dari PDI Perjuangan. Iya, iya. Harapan terakhirnya. Iya. Dan harapan terakhirnya menurut Mas Anies dan para relawannya ini datangnya dari PDI Perjuangan. Tapi kan ternyata PDI Perjuangan tidak mencalonkan. Apakah itu memang faktor tangan-tangan kekuasaan lebih dominan atau faktor di internal PDI Perjuangannya yang sangat tajam perbedaannya? Kalau misalnya CNN lah katakan begitu ya,
itu membangun narasi pengantar seperti tadi itu. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi karena persepsi publik sudah terbentuk seperti itu. Oke. Nah sekarang pertanyaan di kita misalnya, kita pun merasakan ada itu, tapi kan nggak ada gunanya meratapin itu bagi kita itu. Yang penting itu adalah ke depan. Sekarang kontestasi itu Anies tidak bisa bergumul dalam kontestasi itu. Nah ke depan itu ada PR yang perlu dikerjakan tuh. Ya. Melakukan pendidikan publik di kalangan Gen Z, di kalangan milenial. Oke. Anies punya humanis instrumennya, punya gerakan turun tangan, punya Indonesia Mengajar. Nah perkuatlah proses pendidikan publik itu, pendidikan politik di tengah anak-anak muda yang mereka punya masa depan 20 tahun yang akan datang. Jadi mereka-mereka ini kalau mau melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang, baik buruk hari ini, maka itu akan menjadi baik buruk generasi-generasi hari ini di masa yang akan datang. Nah ini semangat yang kita harus kerjakan. Jadi ini bukan hanya sekedar soal Anies, bukan hanya sekedar itu. Soal bisa nyalon atau tidak, itu adalah bagian dari cara keinginan kita. Kayak contoh ya, kenapa ingin nyalon? Anies tidak melamar ke partai-partai. Partai-partai yang melamar? Kan bisa dilihat dengan terang. Ya. Segala puji, segala macam mengatakan elektabilitas 39,7%. Hasil risetnya indikator strong votersnya Anies itu dilihat. Dan kalau kita lihat semua narasi pemberitaan baik pengamat macam-macam, tidak ada satupun yang mengatakan Anies tidak kuat. Dan calon-calon yang muncul sekarang itu yang mengatakan pengamat itu probabilitas kemenangan Anies itu jauh lebih besar. Nah, tapi kenyataannya kan berbeda. Nah, kenapa Anies mau maju itu? Karena memang ada harapan yang digantungkan. Contoh misalnya, saya kasih kata, ini Bung Ariza, wakil gubernur pada waktu itu. Persoalan warga di Kampung Bayam yang sudah dikasihkan kuncinya di sana. Kompensasi dari bergeser mereka dari Kampung Bayam untuk membuat Jakarta International Stadium. Hari ini mereka tidak bisa mendapatkan haknya dari sesuatu yang sudah dijanjikan. Nah pertanyaannya muncul, siapa yang membela mereka ini? Gitu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jadi Anda melihat dominan tangan-tangan kekuasaan yang menggagalkan Mas Anies untuk berlayar di pilkada. Begini, ada variabel internal partai, ada variabel kekuasaan. Mana yang lebih besar? Determinasinya nanti biar para pengamat aja yang jawab. Oke, dari kubunya Mas Anies lebih berasa yang mana? Kan ada rasa pasti kan. Kita gagal berlayar nih, gagal naik pelaminan. Rasanya, wah tantangan terbesarnya, hambatan terbesarnya dari mana nih? Sekarang gini nak, kalau pertanyaannya signifikan mana, sekecil apapun signifikansi peran kekuasaan itu, dia toh ada. Kalau dia toh pun ada, kita bahas pun nggak membuat Anies bisa nyalon juga. Itu loh. Tapi ini pelajaran politik juga bahwa tangan-tangan kekuasaan nggak boleh. Kita ambil hikmahnya. Tangan, kita gitu ambil kan. hikmahnya. Saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihat lebih dominan mana faktornya? Faktor faksi-faksi di internal PDI Perjuangan atau perbedaan pandangan di PDI Perjuangan? Atau keinginan yang kuat untuk satu tujuan. Atau faktor campur negatif. tangan kekuasaan? Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Deddy ya, kira-kira begitu. Itu kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi. Sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Gitu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah pada titik itulah kemudian muncul dilema saya lihat ya antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas Anies menarik gitu. Tapi kalau bicara
latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya. Kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah, itulah yang menyebabkan tarik-menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP, karena sampai diterima oleh DPD, gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD itu nggak mungkin rasanya, apalagi diterima dengan meriah. Tetapi pro kontra di dalam terlalu besar dan mungkin ujungnya adalah kembali kepada Ibu Megawati. Bagaimana perasaan Ibu Megawati terhadap situasi dan kondisi ini. Nah, saya yakini bahwa pada akhirnya Ibu Mega kemudian tidak srek lah begitu. Dan kita kan sudah mendengar juga Ibu Mega pidato secara terbuka soal Mas Anies. Mau nurut nggak? Gitu. Kemarin kemana aja? Gitu. Nah, saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies. Gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi Saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung B. Itu kan justru karena kita melihat ini potensi yang sangat besar gitu loh dari Mas Anies. Dan bagi kita tadi soal ideologi, soal pengalaman kemarin itu sudah tuntas kita bicarakan dengan Mas Anies gitu loh sebelum keputusan diambil oleh DPP. Oke, itu Jakarta ya. Soal Jawa Barat ada dinamika tersendiri. Hemat saya pada awalnya itu sudah agak mengerucut kepada Mas Ono Surono. Satu ketua DPD, kemudian beliau sudah sosialisasi secara masif ya, bahkan sudah ada terminologi John Wick gitu kan gitu dengan rambutnya panjang gitu seperti film John Wick itu. Tetapi mungkin pada saat-saat terakhir karena hasil surveinya itu tidak menonjol ya, barangkali ya nggak tahu DPP atau Mas Ono sendiri juga akhirnya mikir-mikir gitu loh. Nah, balik lagi kepada dilema di awal antara elektabilitas dengan kader tadi. Nah, itu yang coba dikombinasikan entah inisiatif Mas Ono, entah wacana dari DPP, di DPP pun entah siapa, muncullah pasangan Anies dengan Ono Surono gitu. Tetapi Mas Anies sendiri mungkin nih yang keluar dari tim jubirnya Mas Anies kan mengatakan tidak ada aspirasi bagi Mas Anies di Jawa Barat gitu. Walaupun juga ada spekulasi-spekulasi bahwa misalnya apakah Mas Anies ini mau jadi kader atau tidak kan begitu kan? Gitu. Mau KTA atau tidak gitu. Kan ada wartawan juga nanya sama Mas Anies. Mau nurut nggak? Mas Anies jawabannya kan muter gitu. Larinya kalau yang dimaksud nurut itu nurut kepada undang-undang. Dan itu saya kira jelas sekali dengan melihat dinamika pergantian nama dari Anies menjadi Anies Ono Surono menjadi Ono dengan JJ dan terakhir JJ dengan Ronald. JJ dengan Ronald. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini kita melihat ada satu desain yang luar biasa. Karena DPP kan tidak pernah secara langsung bicara Jawa Barat dengan Mas Anies ya. Tetapi ada dorongan dari media sosial dan media resmi nih. Kita sudah track itu. Salah satu misalnya yang muncul kalau nggak salah saya Tribun, Sindo dan ada akun-akun media sosial yang menggiring opini itu. Ya. Yang sehingga akhirnya PDI Perjuangan tergiring nggak opininya? kita tidak tidak ada dialog khusus tentang itu. Ya. Kemudian itu karena Mas Ono juga di Bandung merasa bahwa itu agenda DPP kemudian masuk dalam perangkap itu. Tapi ini adalah sebuah desain untuk membenturkan kita dengan Mas Anies. Ya kalau kami melihatnya. Dan kita tahu siapa yang gerak di belakang itu. Nah, siapa saya yang ingin gerak? katakan sejak awal untuk Jawa Barat itu nama yang kita diskusikan di internal ada dua. Bima Arya dan Sandiaga Uno. Jadi nggak ada nama Mas Anies? Nggak ada kalau DPP ya. Ya. Lalu kemudian entah kenapa dua-dua ini mundur. Yang satu tidak dapat izin dari atasan, yang satu entah kenapa kemudian mundur sehingga pada detik-detik terakhir ya kita sudah ambil untuk internal. Dari saya soal Jawa Barat ini ya. Nah, ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti
pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan Geng. Jadi itu narasi pengalihan buat saya, Oh, enggak juga. buat Enggak saya juga. Mulyono itu sesungguhnya ya, Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono. Disingkat Ono Surono gitu. Jadi sebetulnya skenario itu tidak benar juga. Gitu. Nanti kita akan buka semua secara terang benderang. Bagaimana Jawa Barat itu pada detik-detik terakhir kemudian tangan-tangan kekuasaan itu bermain untuk mempengaruhi. Untuk Pilkada Jawa Barat. Untuk Pilkada Jawa Barat dan DKI ada tangan-tangan dan kekuasaan. dimanapun, termasuk Banten kemarin. Bukan karena Ibu Mega menolak. Kenapa? Jadi lebih dominan tangan-tangan kekuasaan Loh, di Jawa tangan-tangan Barat. kekuasaan ini siapa yang bisa bantah? Oke. Sehari ini di negara ini orang paling takut sprindik. Jadi ada sprindik yang diberikan kepada kader PDI Perjuangan sehingga membuat Ibu Mega tidak mau mencalonkan Mas Anies di Kita Pilgub Jawa mendengar Barat. ada ancaman sana sini sprindik segala macam. But bukan itu bagi kami. Karena kalau kita nggak ada urusan itu. Mau sprindik, mau sprinduk, nggak ada urusan. Jadi untuk Pilkada Jakarta itu murni karena aspirasi kader menolak. Tidak. Untuk Ada Pilkada Jawa Barat ada pengaruh. tangan-tangan kekuasaan. Ada. Dari pagi kami mengistilahkan itu bom nuklir. Ya. Untuk DKI Jakarta itu bom nuklir, Mbak ya. Karena sangat-sangat mengerikan itu ya. Tetapi bagi kami nggak ada masalah. Gitu loh. Bang Faisal, Anda melihat ini lebih ke bom nuklir seperti yang disebutkan oleh Bang Deddy. Ada tangan-tangan kekuasaan yang mengirimkan bom nuklir atau Mulyono and the Gang itu tadi seperti yang disebutkan Ono Surono, atau faktor memang ada itu tadi penolakan dari Ibu Megawati karena mendengarkan aspirasi kader yang keras pro dan kontra tentang Mas Anies. Ya, kalau problem Anies tidak masuk, kita mundur untuk bicara, mengurai itu karena masing-masing otoritas sudah mengkonfirmasi itu secara konstruktif, baik Pak Anies, PDIP maupun pihak istana. Jadi ini di close. Yang menarik itu kemudian publik memperbincangkan konsolidasi partai-partai politik di ruang politik formalnya. Kalau berbicara ada keputusan yang bersifat demokrasi di internal PDIP, itu sudah dibantah oleh semua pihak. Bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut, yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Nah, kalau Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah dengan menarik adanya intervensi, itu juga bisa dikonfirmasi bahwa kalau intervensi itu datang dari istana, maka posisi PDIP hari ini pimpinan DPR adalah Puan Maharani. Itu bisa terjadi komunikasi sebenarnya. Ada juga saluran Komisi 3 bisa memanggil alat-alat negara yang dianggap atau dituduh menghambat keputusan internal PDIP. Tapi semua itu kan tidak berjalan. PDIP punya instrumen dalam bangunan yang begitu kuat di legislatif, bahkan di eksekutif. Kemudian itu tidak bekerja mengkonfirmasi. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman intervensi, dan lain-lain. Tetapi publik membaca ada dua kutub. Di satu sisi pilkada ini kan terjadi pada proses transisi pergantian presiden tanggal 20 Oktober. Yang paling banyak dibicarakan bagaimana Prabowo akan membangun satu sistem pemerintahan. Maka muncul Kim kan, publik menangkap positif. Prabowo ingin membangun satu pemerintahan dengan konsolidasi yang efektif, lebih maju, lebih mengedepankan semangat persatuan nasional. Kemudian di kubu PDIP cenderung untuk memilih jalan berpisah, mengambil posisi oposisi. Nah, munculnya variabel Anies dan Gerakan Perubahan ini mungkin dianggap sebagai satu potensi yang bisa bersinergi dengan PDIP untuk menghadapi Kim. Kemudian muncul kan pilkada. Variabel pilkada ini multitafsir. Sebagian mengatakan instrumen yang dibangun positif oleh Prabowo dimanipulasi oleh Jokowi untuk menghambat Anies. Sementara PDIP membuka ruang. Kalau Anies mau beroposisi dengan Gerakan Perubahan, mari. PDIP punya ideologi, pernah oposisi, mari kita sama-sama. Nah, ini sudah menjadi kesimpulan atau mengerucut kepada satu pemahaman menuju 2029 Oktober. Jadi menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan,
curhat pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Oke. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di Itu sana. saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya sebentar Bang Deddy. Saya menanggapi yang Kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? putusan akhir di ketua umum karena itu hak yang diberikan oleh Kongres, Oke. Bung. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan. Gak apa-apa, keributan juga Jadi bagian dari demokrasi. menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras mengkritik internal PDIP. Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98 masuk ke dalam internal PDIP maka semangat demokrasinya hilang. Kita tidak pernah disajikan. Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDIP karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada, maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah. Oke. Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati karena ada dinamika, buktikan dong. Oke. Di level DPD PDIP itu bekerja Ya. sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan Oke. berkualitas untuk menjawab aspirasi warga Jakarta. Oke. Jadi menurut saya, Bung Jadi Deddy, faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? begini, kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Oke. Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri, tapi faktanya satu sumber. Oke. Itu kesimpulan saya. Oke, baik. Kami mendapatkan informasi ya bahwa Anda sempat bertemu dengan salah satu petinggi dari Koalisi Indonesia Maju, petinggi Partai Gerindra, untuk meminta agar ada satu partai dari Kim Plus yang direlakan untuk mengusung Mas Anies. Itu benar ya Bang Faisal? Oh gini, saya harus buka ini ke ruang publik. Banyak perbincangan yang memang menyembunyikan panggung belakang. Tetapi harus dilihat, misal Pak Riza, Bang Dasko, Anies, termasuk kawan-kawan yang saya tidak mau sebut di lingkaran Ibu Megawati. Kami punya tradisi saling membangun komunikasi. Oke. Kami berjuang untuk bagaimana hak-hak warga negara bisa masuk ke dalam ruang demokrasi ini secara apa adanya. Berarti Anda memang Dan menyampaikan saya aspirasi itu? Di forum ini mau mengatakan begini, saya perlu jujur apa adanya. Mengkonfirmasi, misal kepada Dasko itu Pak Dasko mengatakan tidak ada. Dari Prabowo menjegal. Tidak ada. Oke. Dan itu ada informasi-informasi yang bukan hanya Pak Dasko. Bisa saya konfirmasi ke lebih dekat. Jadi kepada tidak ada Prabowo. yang menjegal dari tangan-tangan Tidak ada. kekuasaan? Pak Prabowo sama sekali tidak. Oke. Maka saya mengambil kesimpulan ini ada jebakan sandiwara antara Mulyono sebagai petugas partai dan ketua umum partai Ibu Megawati. Oke, faktor internal lebih dominan menurut Anda? Iya, menurut saya seperti itu. Oke, jadi memang tidak ada penjagalan Bang Riza ya dari Kim Plus ini. Karena kan dengan memborong tiket 12 partai itu kan bagian dari menjegal tiketnya Anies Baswedan kalau menurut publik. Ya silakan, publik kan punya pendapat banyak ya. Tapi yang pasti kan pertama sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa setiap partai ingin menang dalam pilkada. Setiap partai termasuk itu normatif. Oke. Setiap partai ingin kader terbaiknya tampil sebagai pasangan calon yang menang. Kemudian karena Kim baru saja memenangkan kontestasi Pilpres tentu ingin tidak hanya di level nasional, tapi di daerah juga kader-kader terbaiknya ingin menang. Itu juga masih normatif dan itu manusiawi dan biasa. Dan semua pengen begitu. Ya. Tidak hanya partai besar PDIP, Golkar, partai kecil juga ingin. Kenapa ingin seperti itu? Kami ingin program-program pusat sejalan. Jangan sampai nanti ada program pusat di daerah tidak dijalankan. Jadi harus sama nih, kepala daerah yang diinginkan Pak Prabowo itu harus sama. Bukan keinginan, kalau nggak sama gimana? Itu bukan keinginan Pak Prabowo. Bukan bentuk demokrasi. Itu keinginan kami di koalisi agar program-program di pusat juga dapat dilaksanakan. Bersinergi positif lah kira-kira. Toh berjalan di pemerintahnya Pak Jokowi 10 tahun ini. Ya sama, di zaman Pak Jokowi juga ingin begitu. PDIP juga ingin menang, Golkar ingin menang. Kami itu manusiawi. Jadi sampai di situ maksudnya nggak ada masalah lah, itu biasa. Nggak ada hubungan sama Anies maksud saya begitu ya. Itu biasa. Bukan cuma 2024 sebelum, bahkan ke depan juga akan begitu terus. Itu biasa gitu. Kemudian juga yang berikutnya, ada beberapa daerah yang dianggap penting.
Tidak berarti ada daerah yang tidak penting. Semua daerah penting bagi pemerintah pusat, bagi kita, bagi rakyat. Tapi tentu fokusnya tentu tidak bisa 545 kita urus secara fokus. Nah, ada beberapa termasuk Jakarta, Jabar, beberapa daerah. Itu dilakukan oleh semua partai, tidak hanya kami. Apalagi Kim. Jadi singkat cerita kami ingin menang di beberapa daerah termasuk Jakarta. Makanya memborong 12 tiket itu, tidak menyisakan satupun. Kami ingin kompak di situ. Tidak mudah memang kompak di Kim juga. Ya Kim kan udah Contoh cukup. Di Banten kami tambah plus kan berkompetisi. nggak Di beberapa menyisakan. daerah berkompetisi, ya kan? Ya. Nah, itu kan manusiawi. Kemudian di Jakarta juga begitu. Ya kami berusaha di beberapa daerah, ajak dong. Kalau ingin bergabung ya kami senang. Dan pada akhirnya ada beberapa partai juga bergabung, sekalipun tidak semua begitu. Baik. Dengan PDIP, mohon maaf ya, hubungan Gerindra mungkin lebih baik dengan PDIP dari banyak partai selama ini. Pak Prabowo dengan Ibu Mega, PDIP dengan Mbak Puan. Jadi hubungan baik sampai hari. Soal hubungan baik itu yang saya akan bahas nantinya karena ini berpengaruh pada deal-deal politik hubungan baik antara Megawati dengan Prabowo Subianto berkaitan dengan deal-deal politik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.